يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Secara umum, hati manusia banyak dikotori dengan ini ketidaksenangan, hasad, atau ghil, atau berbagai macam keinginan-keinginan buruk berkaitan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada ini orang lain. Susahnya untuk ini ikut bergembira dan bersihnya hati dari segala macam keinginan buruk terhadap ini orang lain. Seringnya hati kita banyak bercokol berbagai macam ini perasaan-perasaan ini buruk. Hanya ada orang yang mereka itu bisa menahan diri untuk tidak melampiaskan berbagai macam keinginan buruk, bahkan berusaha untuk menepis, berusaha untuk melawan, menghilangkan. Ada orang yang mereka punya keinginan-keinginan buruk dan dia lampiaskan, dia tumpahkan, dia nampakkan, nggak bisa menahan diri dengan segala macam tingkatannya. Orang yang hatinya dibersihkan Allah dari iradatus syar, dari hasad, dari ghil, dari ghish kepada saudaranya, ini adalah termasuk sesuatu yang sangat besar. Dan doa kita kepada Allah SWT, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Yang seharusnya diajarkan Allah kepada kita adalah bagaimana kita memintakan ampun untuk saudara-saudara kita yang mendahului kita dalam keimanan. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita dari ghil, hasad, kebencian, kedengkian, keinginan buruk terhadap saudara-saudara kita dari kalangan kaum mukminin. Ini yang seharusnya ini kita upayakan. Maka bersihnya hati ini sesuatu yang sangat besar dalam agama kita. Ahlul jannah adalah orang yang mereka ketika masuk jannah, bahkan Allah mengadakan kisos khusus. Ada kisos antar manusia di ardil mahsyar, sehingga yaitu pembalasan atas kezaliman yang pernah dilakukan di dunia yang belum selesai, yang belum terselesaikan di dunia. Dan alangkah sangat banyaknya kezaliman-kezaliman yang belum diselesaikan di dunia sekarang ini. Yang akhirat adalah tempat pengadilan hakiki seadil-adilnya, sehingga tanpa adanya akhirat hampir semua manusia akan menjerit tentang kondisi keadilan, pengadilan di dunia sekarang ini. Pengadilan manusia rata-rata adalah seperti yang merupakan kalimat dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Hukum itu rata-rata tumpul ke atas, tajam ke bawah. Artinya kalau udah hukum itu berkaitan dengan orang kaya, penguasa, dan semisalnya, rata-rata secara umum tumpul, nggak berlaku sebagaimana mestinya. Tapi kalau kepada orang yang tidak punya kekuasaan, rakyat jelata, nggak punya dampak dunia yang diharapkan, seakan-akan menunjukkan ketajamannya hukum tersebut. Ini dunia penuh dengan kezaliman intinya. Dan juga kezaliman-kezaliman yang belum terselesaikan di dunia antar manusia, yang
orang yang berbuat zalim dengan kezaliman yang sangat besar, mati begitu saja, belum nampak mendapatkan balasan yang sepadan. Demikianlah orang saleh yang sangat saleh belum nampak mendapatkan pembalasan sepadan, yang memang dunia ini adalah darul amal, bukan darul jaza. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, fal yauma amalun wala hisabun, wa ghadan hisabun wala amalun. Hari ini adalah hari kita beramal, adanya kerja dan kerja. Saat nanti kita menghadap Allah, adanya pembalasan, tidak lagi beban, yaitu syariat. Sehingga di dunia bukan tempatnya kita mendapatkan balasan yang sempurna. Balasan yang sempurna adalah kelak di yaumul qiyamah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumul qiyamah. Sesungguhnya balasan yang sempurna itu hanya akan Allah berikan kelak di hari kiamat. Tetapi kezaliman tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah lupa bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun, Allah enggak lupa. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin takhassu fil absar. Jangan sampai Anda sangka Allah lupa terhadap perbuatan orang-orang zalim. Seandainya di dunia ini belum terbalaskan, maka pembalasannya nunggu saat nanti mata manusia dibuat terbelalak, dikejutkan dengan ini kengerian-kengerian pembalasan Allah di yaumul akhir kelak, atau bahkan sebelum dia masuk di yaumul akhir Allah akan balas pula. Yang jelas kezaliman pasti akan terbalaskan, dan kezaliman adalah kegelapan di hari akhirat kelak. Ittaqul zulma fa inna zulma dzulumatun yaumil qiyamah. Takutlah kalian dengan kezaliman, sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat kelak. Semakin menumpuk kezaliman, semakin gelap yang akan dia dapatkan di akhirat kelak. Bahkan kezaliman mengancam orang untuk menjadi orang yang bangkrut, jadi muflis. Sebagaimana Nabi ingatkan, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa yang dikatakan al-muflis? Al-muflisu fi al-musrifina ya Rasulullah, mala mata'ala wala dirham. Ya Rasulullah, orang muflis di kalangan kita ada orang mereka enggak punya apa-apa, enggak punya duit, bangkrut, tinggal dengkul aja sehingga dia bangkrut. Tapi Nabi katakan, al-muflisu min ummati, orang muflis di kalangan umatku adalah orang mereka ya'ti yaumal qiyamah, orang yang mereka datang pada Allah dari kiamat kelak, bisalatin wasakatin wasaumin, orang datang pada Allah dengan salat, dengan zakat sedekahnya, dengan puasanya, dan dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tapi bersama itu juga wasatama hadza wa kalamata hadza wa kala malahada wa daraba hadza, dia juga mencaci maki orang, makan hartanya orang, memukul orang, bahkan wasafaka damahada, menumpahkan darahnya orang. Lalu kebaikan-kebaikan dia akan dipakai untuk membayar setiap keburukan yang dia lakukan, dan ketika belum tuntas maka keburukan orang yang terzalimi akan diambil oleh Allah, digabungkan dengan keburukan dia, dan dia dilemparkan ke dalam neraka. Jadi dia orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Sehingga inilah keselamatan nanti seorang, selamatul qalbi, perkara yang hendaknya kita belajar selalu berusaha untuk meminimalkan dan membersihkan, dan berdoa kepada Allah SWT agar hati kita dibersihkan oleh Allah dari berbagai macam sikap ghil, iradatul syar, dan yang lain-lainnya. Dan orang yang mereka memaafkan apa yang menjadi keburukan seseorang, Allah akan gantikan dengan halawatul afwi,
kelezatan di dalam memaafkan saudaranya, yang kelezatannya dan kemanfaatannya jauh akan berlipat-lipat dibandingkan dengan kalau dia membalas dan melampiaskan balasannya di dunia sekarang ini. Membalas itu kelezatan, marem. Orang bisa membalas itu marem. Dan kemarin telah kita sampaikan, orang membalas itu seringnya zalim, lebih daripada kadarnya. Jarang orang membalas itu adil, sangat sedikit sekali. Apalagi berbuat ihsan kepada orang berbuat buruk, tentu lebih sedikit lagi. Rata-rata orang membalas itu adalah ini mencari kepuasan dan rata-rata zalim. Memang ada kepuasan di dalam, yaitu membalas keburukan orang sehingga nampak dia gagah. Tapi memaafkan itu kemanfaatannya di dunia dan akhirat jauh lebih berlipat-lipat, lebih banyak, lebih berlipat-lipat. Orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, kata Nabi, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, termasuk meninggalkan membalas atas keburukan orang, dan dia tinggalkan itu adalah karena Allah. Yang penting karena Allahnya itu, bukan karena dia nggak bisa membalas, bukan karena dia lemah, bukan karena dia tidak mampu, tapi karena dia tinggalkan semata-mata karena Allah SWT. Maka kelezatan yang akan dia rasakan dengan memaafkan itu akan jauh berlipat-lipat dibandingkan dengan dia mencari kepuasan, kelezatan dengan membalas. Belum yang berkaitan dengan manfaat di yaumul akhir kelak. Ada pahala tersendiri terhadap orang yang mereka meninggalkan membalas saudaranya, dan beliau katakan ini akan masuk dalam ayat Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang mereka berbuat ini ihsan. Dia maafkan, dia tidak balas. Ini termasuk perbuatan baik yang dia lakukan tersebut. Dan hal seperti ini dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mencintai sifat pemaaf itu karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai sesuatu yang dicintai Allah akan menimbulkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang hamba telah dicintai oleh Allah taala, maka seperti yang telah pernah kita sampaikan, banyak keutamaan yang akan dia dapatkan. Di antaranya seperti Allah akan mengundang Jibril, bahwasanya Allah mencintai si fulan. Jibril akan menyampaikan pada malaikat yang lainnya agar mencintai si fulan. Allah tidak akan melemparkan hambanya yang dicintainya ke neraka. Allah akan kabulkan doa-doa hamba yang dicintai oleh Allah Ta'ala, sehingga ada orang-orang mereka dikatakan Nabi madfu'un bil abwab. Orang-orang mereka kalau ke pintu-pintu orang ditolak, nggak dihargai, karena nggak ada keuntungan dunia apapun yang diharapkan di orang tersebut. Orang berjanji, tapi kata Nabi, lau aqsama 'ala Allah la barrahu. Kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah akan kabulkan sumpahnya itu. Orang seperti ini keadaannya, kata beliau, seperti orang yang diambil 1 dirham tapi mendapatkan balasan ribuan dinar. Jadilah kegembiraan dia dengan nikmat Allah itu jauh lebih besar ketika dia memaafkan saudaranya dan meninggalkan untuk membalas orang tersebut. Syekh Abdul Razak dalam ta'liqnya mengatakan, annahu idza afa wa ahsana awrathahu dzalika min salamatil qalbi li ikhwani wa naqaihi min al-ghis wa talabil intiqam wa iradati syar wa khasala lahu min halawatil afwi ma yazitu ladzatahu wa manfaatahu
ajilan wa ajilan alal manfaatil hasilah lau bil intiqam. Itu orang yang mereka jika dia memaafkan dan berbuat baik terhadap orang yang mengganggu dirinya, maka Allah akan wariskan kepadanya keselamatan hati. Atau hadiah yang Allah akan berikan bagi dia adalah keselamatan hati. Ini selamatnya hati dari berbagai macam keburukan-keburukan. Hatinya akan bersih. Hatinya akan ini selamat dari khis. Kemudian keinginan untuk membalas, keinginan untuk berbuat buruk. Karena orang mereka ketika mendapatkan keburukan orang dan dia punya keinginan untuk membalas, itu dia akan berpikir apa yang harus dia lakukan kepada orang yang berbuat buruk tersebut, dan dia akan berusaha dan dia akan menyimpan segala macam keinginan buruk dalam rangka untuk melampiaskan pembalasan kepada orang yang berbuat buruk tadi. Ini akan menjadi beban sendiri, dalam kehidupan kita. Tapi kalau kemudian kita lewatkan gitu saja, tidak kita tanggapi, dan tidak ada keinginan apapun kita kepada orang tersebut, beban itu akan hilang, akan meringankan beban hati kita. Kita sudah banyak beban dalam kehidupan ini, tapi kalau ditambah dengan beban-beban tersebut akan semakin memperberat beban kehidupan kita dan akan bisa menghilangkan kesempatan lain karena kita pakai untuk sibuk memikirkan untuk membalas orang tersebut. Dan Allah akan wariskan, Allah akan berikan keselamatan, kenikmatan memaafkan itu yang manfaatnya di dunia dan akhirat jauh berlipat-lipat. Fa ba'dun nas yantakimu liyatasaffa wa yartah. Sebagian orang dia berpikir yaitu bagaimana bisa membalas dendam, membalas keburukan orang biar dia bisa terpuaskan dan dia bisa merasa senang, nyaman, nikmat dengan melampiaskan pembalasannya tersebut. Wa yadhunnu annahu bil intiqam yanalu rahah. Dia sangka dengan melampiaskan pembalasan itu dia akan bisa mendapatkan rahah, ini kenyamanan. Bisa dia mendapatkan ini nyaman, senang, puas. Lakin al-qadhiyah bil aqs. Tapi kenyataannya enggak. Orang yang mereka punya keinginan melampiaskan pembalasan itu kenyataannya tidak mendapatkan kepuasan atau bahkan kenyamanan, enggak. Kenyataannya demikian. Bahkan ar-rahah fil afwi. Rahah kenyamanan itu enggak ada beban, dia merasa nyaman, enteng, itu hanya akan didapatkan pada sikap yaitu memaafkan. Kalau dia membalas, boleh jadi dia bisa melampiaskan dan merasa puas, tapi boleh jadi yang dia lampiaskan pembalasannya itu berpikir ulang lagi, ingin juga memiliki rencana untuk bisa membalas lagi, sehingga balasan habis waktunya dan banyak bebannya dalam kehidupan ini, baik itu di medsos atau di dunia nyata. Orang akan ketika dia ingin melampiaskan pembalasannya, dia ngamuk, dia lampiaskan, dia sampaikan caci makian untuk meringankan beban hatinya agar plong los. Kenyataannya nggak bisa. Kenyataannya justru menjadi beban-beban baru yang menyibukkan dia, memberatkan dia, dan tidak membuat dia nyaman. Apalagi kalau dia membalas dan ada kezaliman, orang pun akan cari lagi pembalasan berikutnya
bisa lebih berat dari apa yang Anda lakukan, Anda mikir lagi membalas mereka, ini menjadi beban sendiri dalam kehidupan kita. Rahatul insan waladzatuhu fi hadzal bab fil afwi wala yazidul afu al abda illa ihsan. Kelezatan seseorang adalah dalam memaafkan. Nyamannya hidup orang dan kelezatan yang dirasakan dalam bab ini adalah dalam memaafkan. Dan dalam memaafkan itu tidak menambah kecuali izzah, yaitu kemuliaan. Izzah, kemuliaan seorang. Nabi katakan, mana qasad sadaqatun min malin wa ma zadallahu abdan bi'afwin ila ihsan. Tidaklah harta itu berkurang dengan sedekah yang dia lakukan. Dan tidaklah Allah menambah orang yang mereka memaafkan, hamba yang suka memaafkan kecuali izzah. Ini di antara yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harta disedekahkan itu dhahirnya berkurang. Antumnya 50 juta, sedekahkan 20 juta, ya kurang. Dhahirnya berkurang. Tapi seorang mukmin dia harus beriman bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Adapun bagaimana cara Allah untuk kemudian mewujudkan harta yang tidak berkurang, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Yang penting kita yakin bahwa dengan sedekah itu seorang tidak akan berkurang, ya ini hartanya. Memaafkan itu zahirnya hina. Zahirnya hina. Kamu kalahan ya. Kamu nggak bisa membalas ya. Kelihatan kalah, hina. Zahirnya. Tapi Nabi katakan bahwasanya Allah SWT akan mengangkat derajat dia. Allah akan yaitu memberikan izzah bagi dia, kemuliaan bagi dia. Wa ma tawadhu'a, dan tidaklah seorang itu tawadhu lillah, yang tawadhu'nya karena Allah SWT, illa rafa'ahu, kecuali Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Tawadhu dhahirnya hina, atau dhahirnya dia tidak, ya ini derajatnya tidak tinggi, rendah. Tawadhu enggak memperlihatkan hebat, dia besar, dia kelihatan wah, tapi Allah akan mengangkat derajatnya orang mereka tawadhu. Ini adalah janji Allah, janji Rasulnya, dan tidak ada yang salah dalam perkataan Nabi. Pasti benarnya, karena Nabi mengatakan semua perkataannya dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Qad yatasawwarul insan annal afwa madallah. Terkadang tergambar dari dalam diri seorang itu kalau memaafkan itu menjadi hina, menjadi rendah, karena kelihatan dia tidak memiliki kekuatan untuk melampiaskan pembalasannya. Lakin akan tapi al-afwu la yaziduhu illa ihsan wa rahatan wa farhan wa unsan. Akan tapi pemaaf itu sungguhnya tidaklah menambah bagi pelakunya kecuali izzah. Dia akan memiliki kewibawaan. Warahatan, dan rahah, kenyamanan. Hatinya akan nyaman. Dia enggak disibukkan dengan mikir-mikir macam-macam. Beban kita sudah banyak banget. Beban, apalagi beban santri, beban ustadz, ya beban semua kita. Untuk tidak melakukan pembalasan kepada orang berbuat buruk itu sudah sangat banyak bebannya itu. Beban keluarga, beban ya ini kehidupan kita, beban kerja kita, beban macam-macam. Kalau harus ditambah lagi memikir untuk membalas keburukan orang, akan menambah beban, sehingga akan membuat hidup semakin tidak nyaman. Tidaklah kemaafan itu kecuali akan menambah izzah, raha, kemudian farhan, kegembiraan, wa unsan, dan kenyamanan. Hidup itu menjadi nyaman.
menjadi membuat lebih tenang, lebih lapang. Dia juga akan mulia dengan memaafkan itu. Fayashhadu hadzal maqam li'annahu idza afa yartah wa yakunu sadruhu fi salamah minal ghil wal hiqd wal hasad. Maka ketika dia menyaksikan hal ini, mengetahui persis tentang kedudukan ini, bahwa kalau dia memaafkan itu akan membuat dia hidupnya lega, dadanya lapang, kemudian hatinya selamat dari ghil, hiqad, hasad. Ya'fu wa yatlub ma indallahi wa yarihu qalbah. Dia pun akan gampang untuk memaafkan. Dan dia lebih mencari apa yang di sisi oleh Allah, di sisi Allah Ta'ala. Semua yang apa yang di sisi Allah Ta'ala akan jauh lebih baik. Ma indakum yanfat wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di sisi Anda akan lenyap, sedangkan yang di sisi Allah akan kekal. Dan semua yang di sisi Allah adalah khairun wa abqa. Semuanya lebih baik dan semuanya lebih kekal. Dan wa yurihu qalbah, dan pemaafannya itu akan bisa menjadikan hatinya istirahat, nyaman, tidak terbebani macam-macam. Fahadal bab maqamun azimun. Bab ini adalah bab yang sangat yaitu agung. Idza wuffiqal abdu li syuhudihi a'anahu bi idznillah tabaraka wa taala ala sabri ala adal khalqi. Jika seorang hamba dia diberikan taufik oleh Allah untuk benar-benar bisa menyaksikan hal ini, betul-betul dia bisa menyaksikan bahwa apa yang akan Allah berikan dari kelezatan memaafkan itu jauh berlipat-lipat, dan kemanfaatan di akhirat pula akan jauh berlipat-lipat dibandingkan dengan kepuasan dia melampiaskan pembalasan, maka dia akan dimudahkan dengan izin Allah untuk memiliki kesabaran dalam menghadapi berbagai macam gangguan-gangguan para makhluk. Akan tapi sekali lagi, yang seperti ini adalah perkara yang tidak ringan. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin azim. Tidak akan bisa mewujudkan hal-hal yang besar, hal-hal yang berat, kecuali orang mereka bisa bersabar. Bersabar menunggu pembalasan Allah, bersabar mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabar untuk dia nanti menikmati di hari kemudian, yang kesabaran ini akan menjadikan seseorang bisa menepis semua keinginan syahwat. Jadilah dia terangkat tinggi derajatnya. Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang orang-orang yang mereka Allah angkat derajatnya tinggi ke derajat imamah fid din, ketinggian dalam agama, derajat imamah. Apa kata Allah? Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu imam, para pemimpin, dengan yang mereka memerintah dengan petunjuk kami. Pertanyaannya adalah, dengan sebab apa mereka itu diangkat oleh Allah ke derajat imamah? Yang pertama, lamma sabaru, karena kesabaran mereka. Dengan kesabarannya itu dia akan menepis semua keinginan syahwat. Syahwat itu ditepis dengan kesabaran. Syahwat harta, syahwat wanita, syahwat jabatan, syahwat ketenaran, syahwat popularitas, syahwat ketokohan, yang itu semuanya syahwat-syahwat. Termasuk syahwat ria, syahwat ingin mendapatkan pujian-pujian manusia. Ini hanya bisa ditepis dengan kesabaran.
dia tahan sebentar untuk mendapatkan jauh yang berlipat-lipat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia perlu tahan sebentar, kenikmatan-kenikmatan sesaat dalam rangka dia mendapatkan ganti yang jauh lebih berlipat-lipat. Itu dibutuhkan kesabaran. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan dia dengan ayat kami yakin. Dan yakin itu merupakan buah daripada sempurnanya ilmu. Dengan ilmu dia akan singkirkan segala macam syubhat. Syubhat kekaburan itu karena seorang dia tidak berilmu, sehingga tidak jelas. Sehingga akan banyak kesamaran-kesamaran yang akan dia dapatkan. Dan itu akan lenyap ketika seorang dia memiliki ilmu. Maka dengan as-sabru wal yakin, as-sabru wal ilmu, maka keduanya akan menjadikan seorang terbang tinggi, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabarnya dia akan tepis segala macam syahwat yang menyimpang, dan dengan ilmunya maka akan tersingkirkan segala kesamaran sehingga semuanya jelas bagi dia.